Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Kita berjumpa lagi dalam program Parlemen Newsroom bersama saya, Dadi Ramadan. Dan seperti biasa di program Parlemen Newsroom, kami akan memberikan kepada Anda informasi-informasi seputar isu-isu yang menjadi pemberitaan dari masyarakat dan juga isu-isu yang menjadi sorotan DPR RI. Dan kita akan membahas dari sudut pandang Biro Pemberitaan Parlemen dalam memberitakan isu-isu yang menjadi sorotan dari DPR RI ini. Dan sudah bersama kami pada hari ini yang akan menemani diskusi saya dari bagian media cetak dan juga media sosial, ada Agung dan juga Ubed. Terima kasih banyak nih, Gung. Ubed, udah meluangkan waktu. Dan juga teman saya dari TV Parlemen sendiri yang mungkin pemirsa sudah biasa melihat di tayangan TVR 09 setiap paginya, ada Alfat, rekan saya nih. Thank you, Fat, udah datang. Sama-sama, Dat. Terima kasih banyak. Dan kita kalau membahas terkait dengan Biro Pemberitaan ini, isu utama, salah satu isu yang menjadi sorotan dari DPR RI dan juga isu yang menjadi pembincangan di masyarakat, ini adalah masalah kemanusiaan dan juga konflik di Gaza atau Palestina. Nah, ini kan DPR RI selalu menyuarakan walaupun tidak ada konflik di sana atau sedang adanya gencatan senjata, tapi DPR RI selalu menyuarakan setiap tahunnya, setiap harinya, dan di setiap kesempatan di forum-forum internasional maupun di forum-forum dalam negeri. Nah, bagaimana sih pemberitaan-pemberitaan yang sudah dilakukan oleh dari teman-teman di Biro Pemberitaan, baik itu TV Parlemen dan juga media sosial, media cetak, ini sudah sejauh mana pemberitaan terkait dengan penyuaraan DPR RI dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina? Ya, Dadi, ini eskalasinya sudah hampir 1 bulan dan memang informasi yang terbaru itu korban jiwa di Gaza itu sudah hampir 10.000 orang dan 4.000-nya itu anak-anak. Ini jadi concern besar di DPR. Maka dari itu Ketua DPR Puan Maharani saat aksi solidaritas di Monas mengecam tindakan ini karena ini bukan semata defensif begitu, bukan semata defensif terhadap apa yang dilakukan Hamas sebelumnya, tapi ini sebuah agresi militer tampaknya begitu, dan ini tidak sesuai dengan nilai-nilai dan konstitusi kita yang kita anut bahwa kita menghargai kedaulatan suatu teritorial atau negara begitu, dan kita sudah lama menyuarakan kemerdekaan untuk bangsa Palestina ini. Jadi menurut saya parlemen yang kita beritakan, bagian kami beritakan, selalu menyuarakan itu di berbagai kesempatan. Gitu. Dan memang setiap kali tidak hanya ketua DPR juga ya, ada kita memiliki BKSAP contohnya yang memang concern terhadap permasalahan-permasalahan politik di luar Indonesia. Nah, ini kalau dari medsos sendiri, ini bagaimana nih blasting beritanya, sudah sejauh mana pemberitaan terkait dengan isu Palestina ini? Nah, benar ya, kita kan punya di DPR ini punya BKSAP. Nah, waktu serangan Israel itu dilakukan ke Palestina, kita langsung menghubungi Bapak Fadlizon selaku Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI, di mana beliau langsung menyampaikan ada 14 poin sikap DPR RI terhadap isu Palestina ini. Yang pertama itu adalah meminta agar seluruh organisasi internasional adil dan juga tidak berat sebelah dalam menyikapi isu ini. Standar ganda. Nah, juga lalu juga meminta agar PBB ini melakukan langkah konkret agar permasalahan penyerangan Israel ini segera dihentikan seperti itu. Selain itu juga di forum-forum internasional, Bapak Fadlizon salah satunya di pertemuan Parlemen Uni Eropa, beliau juga menyampaikan bahwa sikap DPR RI terhadap penyerangan Palestina ini adalah mendukung agar Palestina ini segera merdeka dan juga dihentikan serangan dari Israel. Setelah itu juga Bapak Fadlizon bertemu dengan Dubes Palestina, kita ikut meliput di situ, dan beliau menyampaikan bahwa Palestina membutuhkan bantuan dari Indonesia gitu, karena di sana pun juga ada masyarakat Indonesia yang di rumah sakit Indonesia yang ada di Palestina yang melakukan bantuan terhadap warga Palestina. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Dan itu dilakukan dalam forum pertemuan dengan Uni Eropa, Parlemen Uni Eropa. Nah, ini kan sebetulnya kalau kita melihat Uni Eropa nih ya, Pak Gung dan juga Ubed, Uni Eropa ini kan merupakan salah satu negara yang mayoritasnya adalah pendukung Israel. Betul. Ini merupakan sebuah langkah yang luar biasa yang dilakukan oleh Fadlizon ya. Betul. DPR RI ini menyuarakan di tengah-tengah yang memang mereka sebetulnya lebih pro terhadap Israel. Ini memang sebuah langkah yang luar biasa strategis, yang bagus, dan semoga nantinya bisa didengarkan ya. Karena kalau Alfat sendiri melihat, kemarin kan Alfat juga sempat nih, kalau saya lihat nih, ada liputan ke luar negeri, ke Angola ya, Fat ya? Betul. Nah, itu juga membahas, pasti ada
yang diangkat adalah masalah isu Palestina. Apa yang dibahas? Nah juga menarik juga dat waktu misalkan saya meliput ya di acara Interparliamentary Union ke-147 di Angola, itu delegasi Indonesia itu menyuarakan benar-benar dengan berani, itu menginisiasi salah satu emergency item atau resolusi yang nantinya akan dibahas untuk dalam agenda tersebut. Oke. Dan itu menariknya itu sudah mendapatkan suara parlemen lebih dari separuh atau 50% lebih. Nilainya sebanyak 60,2%. Tentu ini menjadi hal yang perlu diapresiasi dari DPR RI. Di forum parlemen dunia, DPR RI ini berani menyuarakan suaranya atau menginisiasi adanya emergency item ini yang belum tentu didukung, tapi ternyata akhirnya didukung separuh lebih dari parlemen dunia. Tapi akhirnya inisiasi tersebut tidak atau gagal, dalam artian tidak mencapai peraturan yang ditentukan, yaitu 2/3 dari parlemen dunia, itu aturan dari IPU. Akhirnya DPR RI ini terus berjuang lagi untuk menginisiasi adanya petisi yang dimintakan kepada negara-negara lainnya dan nantinya akan dibawa ke forum parlemen-parlemen internasional lagi. Nah, selain itu ada lagi nggak, Pak? Mungkin tadi kan udah disampaikan dari website, dari medsos juga sudah memberikan sedikit bagaimana infografis dari tanggapan dari Bapak Fadlizon dan Ibu Puan. Nah, kalau di TV sendiri ada nggak sih sebuah entah itu paket berita kah atau mungkin informasi yang sudah dikemas oleh rekan-rekan dari redaksi TVRI Parlemen dalam memberitakan masalah ini? Tentu ada, Dat. Jadi kalau di TV Parlemen ini ada beberapa produk-produk berita yang memberitakan terkait dengan konflik Israel-Palestina. Ada TVR 120, kemudian ada juga Lensa Parlemen, dan juga ada editorial Parlemen. Nah, yang menarik di sini juga ada di editorial Parlemen yang tayang pada tanggal 27 Oktober. Ini dengan judul Konsisten Serukan Perdamaian Israel-Palestina. Di mana ada statement yang menarik juga di dalam editorial Parlemen tersebut, yaitu Muhammad Farhan, anggota Komisi 1 DPR RI, menyerukan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB perlu mengawal agar tidak ada pelanggaran HAM di Gaza. Karena memang seperti yang kita tahu, banyak warga sipil, terutama perempuan dan juga anak-anak menjadi korban atas serangan-serangan Israel. Padahal sudah 10.000 tadi, 4.000-nya anak-anak Mayoritas korban ini berarti sebetulnya memang sudah gawat dan memang sudah harus dilakukan dorongan yang keras kepada Israel dan juga negara-negara pendukung Israel ini untuk bisa menghentikan atau setidaknya gencatan senjata untuk bisa menemukan solusi. Mungkin nanti kita akan membahas terkait hal tersebut, dan kita tentunya DPR RI ini tidak hanya melalui forum-forum internasional pemirsa menyuarakan bagaimana kemerdekaan dari Palestina. Tentunya rapat-rapat di dalam negeri pun DPR RI selalu menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina. Bagaimana DPR RI menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina di dalam negeri? Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program Parlemen Newsroom.